Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ilayna afdhala rusuli wa syara'a lana a'zama syara'i'i dini wa anzala ilayna afdhala kutubi wa akramana bi syafa'ati khairi khalqi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terus pundi kabare para bolos tiyah RTV, mugi-mugi sae sedaya. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di program kesayangan kita, Titian. Kali ini kita akan belajar tentang fikih, kalau ya tipis-tipis tentang fikih. Satu bagian dari bab fikih munakahat atau seputar pernikahan. Gini, boleh ya? Dalam keseharian kita sering mendengar istilah mahram atau muhrim. Nah, ini kembali saya luruskan. Yang betul secara terminologis adalah mahram. Mahram, bukan muhrim. Kalau kita berbicara tentang konteks orang yang haram dinikahi, itu ya bahasa yang tepat, istilah yang tepat adalah mahram. Kalau konteksnya haji atau umroh, di sana ada istilah muhrim. Muhrim itu orang yang berihram, baik itu ihram haji atau ihram umroh. Kalau mahram adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh Imam An-Nawawi dalam Sahih Muslim bisyarhin Nawawi. Mahram adalah kulluman haruma nikahuha, setiap orang yang haram dinikahi, bisa babin oleh sebab-sebab tertentu. Nah, kalau dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji Alal Madhab Al-Imam Syafi'i karya Dr. Mustafa Al-Khin, itu mahram, orang yang haram dinikahi, dari sisi lama waktunya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mahram mu'abbad, mahram permanen. Yang kedua, mahram mu'akkad, mahram yang sementara waktu, temporal. Ada mahram permanen, ada mahram yang temporal. Ada orang yang haram dinikahi secara permanen seumur hidup, ada yang sementara waktu keharamannya. Contoh yang sementara waktu itu begini, boleh. Seorang wanita yang berstatus sah sebagai istri orang lain, tentu bolo sekalipun kesemsem, kalau dia statusnya adalah istri orang lain secara sah, itu bolo haram menikahi wanita tersebut. Sekalipun terjadi terjadi klik, zing, asmara, tetap kalau status sahnya sebagai istri orang lain, ojo haram untuk dinikahi. Tapi nanti ketika di kemudian hari wanita tadi bercerai dengan suami sahnya dan habis masa iddahnya, baru boleh menikahinya. Ini contoh keharaman atau mahram yang sementara waktu. Hanya kali ini, karena pembahasan mahram itu cukup luas, saya akan fokus ke pembahasan mahram yang mu'abbad, yang permanen. Permanen seumur hidup, haram untuk dinikahi. Nah, kalau dalam Al-Fiqh Al-Manhaji Alal Madhab Al-Imam Syafi'i karya Dr. Mustafa Al-Khin tadi, mahram mu'abbad yang permanen itu ada 3 penyebab. Yang pertama adalah bin nasab, karena sebab sedara sedaging, dulur kandung.
Ada beberapa orang ini yang mahram karena sebab sedara. Contoh saja ya, bolo yang pria tentu haram menikahi ibu kandungnya. Atau bolo yang pria ini haram menikahi adik atau mbaknya. Itu contoh bin nasab. Yang kedua, ada mahram itu sebab robo'ah. Robo'ah itu artinya satu ibu persusuan. Nah, kebetulan di Indonesia tidak begitu tradisi profesi ibu menyusui, sehingga kemungkinan terjadi yang mahram oleh sebab sepersusuan di Indonesia itu kecil kemungkinannya. Nah, yang ketiga, ini yang akan fokus kita bahas ya. Mahram permanen bil musaharah oleh sebab pernikahan, oleh sebab terjadi pertalian nikah. Siapa saja mereka-mereka yang mahram oleh sebab terjadinya pernikahan. Nah, yang pertama adalah ummuz zaujah. Ummuz zaujah itu siapa? Ummuz zaujah adalah ibu mertua. Karena mahram itu adalah wanita yang haram dinikahi, maka yang dimaksud di sini adalah bolo yang pria yang mahram oleh sebab menikah. Satu adalah ibu mertua. Jadi ketika bolo menikah dengan seorang wanita atau seorang gadis, seketika dinyatakan sah pernikahan itu, seketika itu juga ibu mertua bolo menjadi mahram untuk bolo selamanya, tidak boleh dinikahi. Cek baju terek ibu mertua kok dimbat. Loh, tidak menutup kemungkinan loh. Tidak menutup kemungkinan. Kadang-kadang meskipun jarang terjadi, ada kasus loh. Menantu laki-laki itu di belakang bermain dengan ibu mertuanya, yang kebetulan ibu mertuanya posisinya menjanda. Cuman kembali lagi ya, sekali kita menikahi seorang wanita, saat sah akad itu, ibu mertua menjadi auto mahram untuk kita, haram untuk kita nikah seumur hidup. Coba lagi. Masih ada 3 bolo. Jadi mahram oleh sebab musaharah pernikahan itu ada 4. Kita sudah dapat 1. Siapa? Ummuz zaujah, ibu mertua. Yang dimaksud ibu mertua ini wa'in alat, sampai ke atas. Termasuk misalkan mbah, buyut, cek baju terek mosok mantu naksir ambek mbah morotuone. Yunus siapa tahu. Kebetulan bayi morotua loh ya. Bayi morotua itu ikut apa namanya? Ikut perawatan. Barangkali ya ibu mertua ke atas itu mahram. Masih ada 3 nggih. Apalagi jangan kemana-mana bolo, tetap di titian. Oke, yang pertama mahram sebab musaharah pernikahan adalah ibu mertua ke atas. Yang berikutnya, yang kedua adalah zaujatul ab wa in alat, istrinya ayah ke atas. Istrinya ayah ini maksudnya apa? Istrinya ayah bukannya ibu gini bolo. Istrinya ayah itu yang dimaksud adalah ibu tiri. Istrinya ayah yang dimaksud di sini adalah ibu tiri, ibu sambung. Misalkan ada duda, punya anak laki-laki. Kemudian ayahnya ini tadi menikah dengan wanita lain.
entah ini masih gadis atau ini sudah janda, pokoknya ayahnya menikah dengan wanita lain, dan ketika akad itu sah, akad nikah antara ayahnya pria tadi dengan istri barunya, seketika itu juga secara sosial wanita tadi kan jadi ibu sambung, jadi ibu tirinya nih. Nah, ibu tiri itu statusnya mahram. Mahram. Ibu tiri statusnya mahram bagi anak laki-lakinya. Wes auto itu. Auto mahram bagi anak laki-lakinya. Nah, soalnya gini Bolo. Di tradisi Arab jahiliyah ya, kalau di kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun itu mohon maaf sekali lagi. Orang Arab itu kan menjadikan jumlah sedikit banyak istri itu termasuk variabel kesuksesan seorang pria pada zaman itu. Jadi kalau ada pria kok semakin banyak jumlah istrinya, ini konteksnya tradisi jahiliyah loh Bolo. Semakin banyak jumlah istrinya itu dianggap semakin mapan secara ekonomi, secara semuanya, dan status sosialnya itu menjadi naik. Ini tradisi jahiliyah. Nah, kadang-kadang orang Arab dulu ya jahiliyah itu kalau seorang wanita itu kan bisa diwariskan. Tradisi jahiliyah. Jadi misalkan begini, bapak ngerentengi bojo wake. Kadang-kadang istri-istri ayahnya itu ada yang jauh lebih muda daripada anaknya yang laki-laki. Lah singkat cerita ya anaknya melu kesemsem ambek bojone bapake, bojo sambung itu. Kadang-kadang ketika ayahnya sudah meninggal, ibu tiri tadi itu loh bisa terwariskan ke anaknya. Jadi ibu tiri, bojo almarhum ayahnya itu dibojo ambek anaknya. Itu diantara tradisi jahiliyah saat itu. Dan dalam Islam, semua wanita yang pernah berstatus istri ayah kita, maka kalau sudut pandang kita kan berarti statusnya ibu tiri, itu mahram dan mahram selamanya. Mahram selamanya. Meskipun nggak menutup kemungkinan ya, di era modern ini kan banyak tuh orang-orang yang sangat berlimpah sehingga menikahi gadis yang jauh di bawahnya, yang istrinya itu luwe enom timbang anaknya. Dalam perjalanannya anaknya semua mbak bojone ya apa ya, jangan, itu mahram mu'abbad, mahram permanen. Satu, yang mahram permanen adalah ibu mertua. Kedua adalah istrinya ayah atau ibu tiri. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga ini siapa? Yang ketiga adalah zaujatul ibni, yaitu istrinya menantu perempuan. Menantu perempuan itu mahram bagi bolo yang sudah mantu ya. Bolo yang punya anak laki-laki, terus menantu perempuan bolo itu statusnya mahram. Statusnya mahram. Termasuk adalah cucu. Jadi cucunya bolo yang perempuan itu bagi bolo juga statusnya mahram. Menantu perempuan mahram. Kalau menantu ini punya anak, ya berarti putu kan. Putu perempuan itu juga statusnya mahram dan mahramnya permanen. Misalkan ada orang itu punya mantu wayu misalkan. Ada orang punya anak laki-laki menikah dengan wanita yang cuantik. Mantunya ayu lah. Dalam perjalanannya ternyata anaknya yang laki-laki itu meninggal. Nah, terus wah, iki misalkan ada orang tua kebetulan kok sik jreng. Wah, iki bojone anak aku eman rek ayu.
anakku wis meninggal ae kok tak rabine dhewe, ndak boleh kok. Yang namanya hak mahram permanen itu ya permanen seumur hidup, haram dinikahi. Itu boleh nggih? Oke, yang berikutnya adalah yang ketiga. Wis tiga boleh. Ketiga atau keempat? Keempat. Sorry boleh nggih? Keempat. Yang keempat adalah yang mahram permanen oleh sebab pernikahan adalah anak tiri perempuan. Hanya saja begini Bolo, misalkan saya kasih contoh ya, ada seorang janda punya anak perempuan, kita kasih nama deh, sing enak jeneng apa ya Bolo? Halimah. Ibu Halimah punya anak namanya Sa'diyah. Halimah punya anak Sa'diyah. Halimah ini janda, menikah dengan Pak Halim. Pak Halim ini menikah. Nah, ketika Bu Halimah, janda yang punya anak perempuan tadi menikah dengan Pak Halim, ketika akad sudah sah, Bu Halimah kan punya anak perempuan nih, Mbak Sa'diyah. Nah, anak perempuannya tadi itu statusnya kan jadi anak tirinya Pak Halim. Itu terhitung menjadi mahram sejak terjadi hubungan suami istri antara Pak Halim dan Bu Halim. Baru terhitung sebagai mahram mu'abbad, mahram permanen. Ketika ibunya, Mbak Sa'diyah, ibunya namanya Halimah, akad nikah dengan Pak Halim sah, saat itu status Mbak Sa'diyah terhadap Pak Halim itu masih belum mahram. Yuk gak mungkin, mari akad langsung mlebu kamar kan, gak mungkin Bolo. Menjadi mahram anak tiri perempuan itu sejak ayah tirinya melakukan hubungan suami istri dengan ibu kandungnya, baru terjadi mahram. Itu Bolo ya. Berbeda dengan anak tiri laki-laki Bolo. Kalau anak tiri laki-laki itu ya, seketika ketika misalkan ibunya atau ayahnya ada seorang duda menikah, punya anak laki-laki menikah dengan perempuan itu kalau anak tiri itu laki-laki itu langsung auto mahram sejak akad nikah antara ayah dan ibu tirinya itu terjadi. Tapi kalau anak tiri perempuan tidak langsung auto mahram ketika ibunya sah menikah dengan ayah tirinya sampai ayahnya berhubungan suami istri dengan ibu kandungnya. Pertanyaannya lalu, kalau mahram itu konsekuensinya apa sih status mahram itu? Wah, jangan kemana-mana nih Bolo. Habis ini kita lanjutkan. Tetap di Titian. Baik Bolo, kita lanjutkan di program kesayangan kita Titian. Jadi ada 4 mahram permanen oleh sebab terjadinya hubungan pernikahan. Dan ini secara detail terekam di Al-Quran surah An-Nisa ayat 22 dan ayat 23. 4 tadi kita review lagi Bolo. Karena gini Bolo nih, belajar fikih itu terkesan agak jelimet, tapi ya memang harus pelan-pelan. Dan kembali saya ingatkan, kalau dalam pembahasan fikih selalu ada pandangan A, pandangan B, pandangan C, pandangan D. Itu sunnatullahnya belajar fikih seperti itu. Makanya tidak perlu kaget, kok beragam sih hukum itu?
ada yang versinya madhab Hanafi, versinya madhab Maliki, versinya madhab Syafi'i, versinya madhab Hambali. Ya demikianlah. Ini bagian dari perbedaan tapi justru menjadikan rahmat bagi kita. Kembali ke tadi ya, 4 kita review lagi. Yang mahram sebab pernikahan. Jika bolo adalah seorang pria, nah, supaya tidak bingung. Jika bolo adalah seorang pria, mereka yang haram, mahram maksud saya, mereka yang mahram permanen sebab pernikahan adalah 1 ibu mertua ke atas. Yang kedua adalah istrinya ayah, ibu tiri maksudnya nggih. Ibu tiri, tak baleni maneh. Pertama adalah ibu mertua ke atas. Yang kedua, ibu tiri ke atas. Yang ketiga, menantu perempuan ke bawah. Yang keempat, anak tiri perempuan setelah ayah sambungnya, ayah tirinya berhubungan dengan ibu kandungnya. Itu kalau nggih. Jadi dari keempat ini semuanya itu auto menjadi mahram oleh sebab pernikahan kecuali anak tiri perempuan. Anak tiri perempuan itu baru menjadi mahram bagi ayah tirinya setelah terjadi hubungan suami istri antara ibunya dan ayah tirinya. Loh, kalau belum terjadi hubungan suami istri, apakah mahram? Nah, misalkan ya, contoh misalkan bolo ya, Bu Halimah tadi punya putri Mbak Sa'diyah. Bu Halimah ini statusnya janda kebetulan. Menikah dengan Pak Halim. Pak Halim sama Bu Halimah menikah. Nah, setelah akad nikah, saking senangnya Bu Halimah mengakhiri masa janda, itu ternyata langsung jantungan bolo. Umpomo lo bolo ya, ojo ngguyu. Saking happy-nya, akhirnya bisa bersuami lagi, jantungan langsung meninggal di tempat. Sudah sah akadnya. Tapi kan belum terjadi hubungan suami istri antara Pak Halim dan Bu Halimah. Nah, kalau kondisinya seperti ini, Pak Halim itu masih halal untuk menikahi putri almarhumah Bu Halimah, almarhumah istrinya itu, Mbak Sa'diyah. Misalkan mari akad meninggal, terus anak tiri ini, ya kan wis sah ya. Wis sah kan berarti statusnya anak tiri. Tapi kan belum berhubungan. Duk, ibu sudah almarhumah. Sampeyan mau tak menggantikan posisi ibu sampeyan? Kalau Mbak Sa'diyah kerso, boleh secara agama itu Mbak Sa'diyah, Pak Halim ini menikahi Mbak Sa'diyah tadi. Yang tak lain dan tak bukan adalah anak tirinya. Karena apa? Karena belum terjadi hubungan suami istri tadi loh. Sekalipun anak tiri, tapi kan belum terjadi hubungan suami istri antara Pak Halim dan Bu Halimah tadi. Anak tiri perempuan itu kan baru disetatuskan mahram permanen kalau ibu kandungnya telah melakukan hubungan suami istri dengan ayah tirinya dengan pernikahan yang sah. Paham nggih bolo nggih? Insya Allah paham lah bolo. Ya kalem-kalem bolo. Rencananya tadi itu akan dipaparkan semua nasab. Mohon maaf, dipaparkan semua mahram, sebab nasab, sebab persusuan, sebab pernikahan. Tapi doa bolo, butuh whiteboard nih kayak coret-coretan. Akhirnya saya pilihkan yang 4 tadi, mahram permanen oleh sebab pernikahan. Tak ulangi mana boleh? Ibu mertua, kemudian ibu tiri. Kalau bolo laki-laki yang mahram permanen sebab pernikahan, saya ulangi lagi, ibu mertua, ibu tiri, menantu perempuan,
anak tiri perempuan jika bolo sudah berhubungan dengan ibu kandungnya. Mugi-mugi difahami, mugi-mugi manfaat. Konsekuensinya apa? Konsekuensi dari mahram adalah gini bolo. Bolo itu kalau terhadap mahram kita itu boleh bepergian berdua. Kalau dalam madhab Syafi'i bersentuhan kulit itu tidak membatalkan wudhu kita. Yang ketiga, boleh bersentuhan kulit atau berinteraksi yang dekat. Misalkan salim, boleh kalau statusnya sama mahramnya. Salim itu boleh, salim jelek seperti ini. Enten nggih nggih. Mudah-mudahan terpahami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek TV